Nah, flexing itu sebenarnya kalau diartikan secara general saja, artinya memang pamer gitu. Nah, namun sekarang ini kan fenomena flexing ini cenderung ya pamer, entah itu kualitas diri atau benda yang dimiliki secara material gitu ya, di sosial media gitu ya. Nah, biasanya flexing yang sekarang ini yang kita lihat di sosial media, tujuan utama mereka adalah mencari perhatian atau atensi. Nah, entah nanti atensi itu akan diarahkan kemana gitu. Jadi biasanya perilaku kita sebagai manusia itu umumnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Halo Bunda-Bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai Bunda-Bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih Bun. Dan pada episode kali ini Bunda-Bunda, kami akan membahas mengenal fenomena flexing yang pastinya saat ini lagi happening banget nih Bun. Jadi ya Bun ya, setiap bahasa gaul di media sosial ini memiliki asal muasalnya masing-masing. Seperti kata gaul flexing yang awalnya berasal dari kata flex. Kata flex sendiri nih Bun, awalnya seringkali digunakan oleh orang-orang yang sering nge-gym. Kata tersebut juga digunakan untuk memamerkan pencapaian fisik seseorang setelah menghabiskan banyak waktu untuk berolahraga di tempat gym. Tapi ya Bun ya, seiring berjalannya waktu, penggunaan kata flexing ini memiliki arti yang sangat luas Bun. Tidak hanya terbatas dalam memamerkan tubuh saja, tapi juga flex juga digunakan untuk memamerkan segala hal yang dimiliki atau bahkan yang tidak dimiliki Bun. Tapi ya, daripada bunda-bunda bertanya-tanya apa sih flexing itu, kita langsung tanyakan saja nih kepada pakarnya karena seperti biasa di sini saya tidak sendirian. Karena di sini saya sudah bersama dengan Kadek Widya Gunawan. Halo Mas Kadek. Halo Mbak Zara. Hai, seperti biasa ya, pastinya harus tetap semangat nih. Betul. Walaupun sekarang lagi pandemiknya udah katanya naik lagi ya, Bener, ada BA4 Mbak. sama BA5 ya, tapi tetap harus berhati-hati. Dan juga pastinya tetap harus menjauhi kerumunan dulu ya untuk sementara waktu. Tapi ya, dari Mas Kadek sendiri nih, sebenarnya Mas Kadek, dari fenomena flexing sendiri, apa sih sebenarnya flexing itu? Tadi kan cuman kayak bridgingan doang nih. Awalnya katanya dari anak-anak di gym ya. Nah, kalau dari Mas Kadek sendiri, seiring berjalannya waktu dengan flexing yang saat ini fenomenal, apa nih dari psikolog sendiri? Oke, jadi menanggapi fenomena flexing ya yang banyak terjadi gitu ya akhir-akhir ini gitu ya Mbak, marak sekali. Nah, flexing itu sebenarnya kalau diartikan secara general saja artinya memang pamer gitu. Nah, namun sekarang ini kan fenomena flexing ini cenderung ya pamer, entah itu kualitas diri atau benda yang dimiliki secara material gitu ya, di sosial media gitu ya, dengan berbagai macam gaya tentunya di depannya. Nah, fenomena ini kalau kita melihat dari psikologi ya mungkin bisa dibilang terkait dengan kepribadian. Karena sejatinya sebagai manusia kita pasti memiliki yang namanya kepribadian narsis gitu ya. Sedikit ataupun banyak ya intensitas atau dosisnya saja yang berbeda-beda gitu. Karena narsis itu sebenarnya perlu gitu Mbak. Karena dengan kita bisa narsis ya, kita jadi bisa menghargai diri sendiri, merasa diri berharga, pencapaian diri seperti itu.
Namun mungkin karena flexing yang sekarang itu dosisnya berlebihan mungkin ya. Nah itu dia gitu, maksudnya sedikit-sedikit kan orang narsis, bahkan punya apa aja gitu dinarsisin, bahkan sampai saking maraknya nih, bahkan orang juga banyak yang misalnya nggak punya gitu, misalnya nggak punya mobil tapi foto di depan mobil orang gitu kan, itu kan suatu hal yang mungkin bisa dikatakan sudah memiliki gangguan kejiwaan juga nggak sih, seperti itu ada kaitannya nggak sih? Oke, jadi memang ya narsis, flexing, kalau kita bilang itu gangguan ya mungkin belum sampai, tapi itu bisa jadi tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah ke permasalahan kesehatan mental ataupun masalah kepribadian di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin flexing, ini sebenarnya kenapa sih bisa terjadi? Ataukah karena gaya hidup sosial, ataukah misalnya seseorang itu mempunyai tingkat keirian gitu sama temannya kah, atau siapapun misalnya misalnya dia mengidolakan seseorang yang mana misalnya dia pengen barang itu juga gitu sama, nah akhirnya dia mengupayakan segala hal untuk bisa flexing. Nah, tapi kalau misalnya ditanya ke Mas Kadek sendiri, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Oke, kalau kita bertanya kenapa gitu ya, pasti kita menanyakan motif atau motivasi dari seseorang untuk melakukan flexing tersebut. Nah, biasanya flexing yang sekarang ini yang kita lihat di sosial media, tujuan utama mereka adalah mencari perhatian atau atensi. Nah, entah nanti atensi itu akan diarahkan kemana gitu. Nah, yang cukup bikin gempar juga kan kemarin itu terkait dengan crazy rich tanda kutip palsu gitu ya. Nah, itu kan tujuannya jelas ya, yaitu untuk menggiring atau mengajak seseorang berinvestasi di produk investasi yang tidak benar atau tanda kutip bodong lah ya, seperti itu. Nah, itu tujuannya, tapi kan untuk membangun atensi ya perlu menunjukkan seperti ini loh kesuksesan yang bisa didapat gitu. Nah, namun kalau pada orang-orang lain gitu yang juga flexing bahkan bukan dengan barang yang dia miliki gitu. Nah, itu mungkin ya tujuan awalnya ya ingin mencari perhatian saja gitu. Nah, entah perhatian itu membuat dia merasa dirinya berharga gitu ya, membuat dia merasa oh dirinya sesuatu nih atau tidak tertinggal dari rekan-rekannya yang mungkin udah dipandang lebih sukses gitu. Jadi ada masalah kepercayaan diri juga di sini. Atau mungkin self confidence, self esteem seperti itu ya, keberhargaan dirinya diukur dari benda-benda yang tadi material yang dipamerkan gitu ya. Berarti kalau dari penjelasannya Mas Kadek nih ya, tujuan orang melakukan flexing itu ada beberapa hal ya. Misalnya salah satunya adalah untuk mencari perhatian, atau mungkin juga bisa dikatakan supaya misalnya tidak terlihat misalnya kalau orang ini tidak punya tapi malah akhirnya punya gitu. Dan itu juga kan mungkin membuat proud gitu ya, myself, padahal sebenarnya itu bukan hal yang untuk ditiru ya bunda-bunda. Jadi mungkin bunda-bunda di rumah juga bisa ngajarin nih kepada anaknya gitu untuk tidak selalu pamer, apalagi benda-benda yang bukan miliknya, karena saat ini juga lagi happening yang seperti itu ya Mas Kadek. Nah, tapi kalau misalnya tadi Mas Kadek juga bilang mungkin flexing juga bisa jadi karena adanya kurang percaya diri juga. Nah, ini juga bisa juga dengan adanya hal insecurity juga kah misalnya, dan kenapa alasannya gitu kurang percaya dirinya itu dari apa gitu? Mungkin kan karena setiap orang ada punya kelebihan, ada punya kekurangan gitu. Terus misalnya ada yang barang dipunya, ada yang tidak dipunya juga. Kenapa orang itu bisa mempunyai insecurity? Oke, jadi biasanya perilaku kita sebagai manusia itu umumnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Nah, ketika kita masih kanak-kanak, masih kecil gitulah ya. Nah, perilaku kita umumnya dipengaruhi sekali oleh lingkungan satu keluarga gitu. Namun mulai kita remaja dan seterusnya, yang lebih banyak berpengaruh di perilaku kita, di sikap kita gitu, atau cara pandang kita adalah teman sebaya. Jadi lingkungan sosial ya, apakah kita kuliah, apakah kita bekerja. Nah, ketika mungkin kita ada di lingkungan teman sebaya yang mana orang-orang di situ memang ya cenderung memiliki perilaku flexing ini sendiri seperti tadi, dan memang secara finansial mereka memang mampu untuk itu gitu. Nah,
kita yang mungkin belum sampai di tahap itu pasti akan satu ya, tadi kecil hati. Terus menurut saya insecure, takutnya dipandang sebagai orang yang tanda kutip tidak sukses. Apalagi mengingat standar kesuksesan makin dewasa ini makin bergeser sekali gitu. Kalau dulu mungkin orang sukses itu ya mungkin at least satu mobil, punya rumah sendiri, punya sawah gitu mungkin ya. Kalau sekarang nggak cukup satu mobil gitu, nggak cukup mereknya yang biasa aja gitu kan, harus yang mungkin sport car gitu, terus rumahnya pun harus yang misalnya di daerah-daerah yang memang daerah gedongan gitu ya. Nah, sehingga lingkungan pergaulan yang seperti ini cenderung membuat kita jadi merasa rendah, merasa kecil, insecure gitu. Dan ketika kumpul dengan teman-teman yang seperti itu pun kita nggak nyaman ketika tidak ada sesuatu yang bisa dipamerkan gitu. Atau misalnya jadinya jadi tidak membanggakan juga ya, misalnya kita lagi kumpul, si A punya apa, si B punya apa, berarti kan itu harus gimana caranya kita tuh bisa mengontrol diri dan juga bisa membatasi diri ya. Tapi sebelum masuk ke situ nih, kan Bunda juga pengen tahu nih, kenapa sih maksudnya flexing itu bisa dilakukan untuk pencitraan diri gitu. Nah ini maksudnya gimana sih gitu? Pencitraan diri atau kadang juga personal branding ya, betul, personal branding, apalagi sekarang zaman sosmed kan. Nah, sebenarnya flexing ini ya tadi ya dua sisi, ada positif negatif. Sisi positifnya itu adalah kita bisa melakukan personal branding dengan itu. Cuman ada dua hal yang harus atau perlu sekali kita perhatikan agar personal branding itu berhasil, agar nanti tidak dihujat atau dikatain flexing gitu kan. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan ketika melakukan flexing agar ke arah yang positif atau personal branding ini, yang pertama adalah apakah yang kita katakan tentang diri kita, kita punya apa gitu ya, atau kita pernah melakukan apa, pencapaian kita itu apakah bisa benar-benar dibuktikan gitu. Dalam artian ya ada bukti otentiknya, ada evidence gitu, baik berupa sertifikat yang ada nama kitanya, ataupun ya dokumen penting lainnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar foto di depan mobil atau depan rumah orang gitu ya diklaim gitu, itu kan juga bisa dibuktikan. Ataupun yang sempat terjadi juga dari dulu adalah mengaku punya prestasi yang membanggakan. Iya, tapi nyatanya enggak gitu ketika kan. ditelusuri. Padahal dari dokumen foto-foto yang ditunjukkan tidak ada dia berdiri di podium ataupun di foto membawa piala itu dan disalami oleh panitianya gitu mungkin ya. Nah, sehingga kan itu jadinya nggak valid. Orang akan cenderung menganggap pamer, mau hujat. Kemudian hal kedua yang nggak kalah penting diperhatikan adalah norma sosial tempat kita berada atau negara tempat kita berada sekarang. Gimana tuh? Nah, norma sosial itulah yang akan membuat apakah yang kita lakukan itu dinilai sebagai hal yang masih appropriate dan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk self atau personal branding, ataukah itu udah dianggap terlalu berlebihan sehingga jadinya flexing gitu kan. Jadi ya norma sosial itu beda-beda gitu. Misal sebagai contoh, untuk mungkin bunda-bunda kalau punya orang tua masih hidup gitu ya, tinggal serumah kan kadang mereka sering tuh bawa handphone, foto cucu-cucunya dipamerin ke teman-teman, sosmednya juga gitu kan, lucu ya. Nah, hal seperti ini secara norma sosial mungkin bisa diterima. Nggak ada kan orang yang menghujat kakek nenek karena pamer tentang cucunya yang lucu segala macam gitu. Nah, tapi kalau misalnya kakek nenek itu bilang cucunya pintar gitu, terus dia mengklaim ditambahkan tulisan orang tuanya sibuk semua, ini berkat kami, berkat saya gitu. Nah, itu sudah agak melenceng dari norma sosial yang ada gitu ya, sehingga ya itu akan mungkin bisa menjadi flexing jatuhnya. Contoh lainnya lagi, seorang atlet yang menang medali emas, dia dipoto kan di podium menerima penghargaan, dia post di sosial media, ada dia cantumin, dia cantumin di mungkin profil picture-nya, ya gitu. Terus ya itu sah-sah aja, tapi kalau misalnya dia kemana-mana itu ngalungin itu, nunjukin ke orang gitu tiap hari gitu pokoknya aja, nah itu tuh hal yang berbeda. Apalagi direkam-rekam, nggak pada tempatnya gitu, ke mall bahwa itu direkam jadi konten, itu mengundang hujatan gitu kan. Nah ini juga tapi yang menjadi salah kaprah juga ya Mas Kade, karena memang
ada sebagian hal yang sebenarnya untuk pencitraan diri atau misalnya personal branding itu bagus gitu. Misalnya orang ketika kerja susah payah and then dia misalnya beli mobil atau misalnya beli misalnya apapun itu, misalnya handphone yang terbaru gitu. Menurut saya itu sah-sah aja asalkan tidak tiap hari dipamerkan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang misalnya sampai membeli sesuatu tuh sampai ngutang, sampai segala macam, itu kan berarti tanda ketidakmampuan yang mana tidak bisa harus dipamer-pamerin juga gitu, karena menurut saya tidak sah seperti itu gitu kan, itu bukan hal yang suatu pengakuan. Nah, tapi ya bunda-bunda, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan flexing ini, karena ini sangat menarik ya dan lagi fenomenal juga, jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga saya Kadek Widya Gunawan. Iya, nah kalau misalnya kita ngomongin flexing itu kan memang ternyata luas banget ya. Tapi sebenarnya apa nih yang harus kita waspadai dari orang yang melakukan flexing? Oke, pertama ya tadi ya, untuk melihat apakah orang ini satu ya bisa dipercaya apa enggak, kita perlu melihat dia mencantumkan buktinya kah gitu. Misal kalau dia mengklaim dia mempunyai prestasi apa, apakah dia mencantumkan website dari panitia atau kompetisi itu yang mana ada nama pemenang di dalamnya dan dokumentasi kan banyak juga di situ. Jadi nggak hanya berupa kata-kata atau foto yang mungkin sulit dibuktikan kebenarannya. Lagi bisa diedit ya. Iya, zaman sekarang betul. ada Zaman sekarang Photoshop sudah canggih gitu kan, sekali. sudah canggih. Terus kemudian gimana lagi? Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi kira-kira tujuan orang ini apa? Apakah hanya sebatas dia personal branding karena mungkin dia memang influencer gitu atau penggiat sosial media atau terkait pekerjaannya di bidang advertising gitu ya. Misalnya di endorse gitu kan, mau nggak mau dia harus foto, harus video. Gitu. Nah, terus kalau hal lainnya lagi adalah apakah memang menurut norma kita itu masih layak? Karena kan untuk membedakan tadi ya, apakah semisalnya orang yang di-endorse kemudian dia memamerkan barang itu, apakah itu termasuk yang negatif atau tidak gitu dalam artian flexingnya gitu. Nah, karena kan itu pekerjaan dia gitu. Itu kalau dia tidak melakukan itu bisa ada konsekuensinya yang dia kena gitu. Sehingga itu lebih bisa diterima menurut saya gitu ya, dibandingkan dengan orang yang di-endorse enggak, pekerjaan yang enggak di situ, tapi pamer terus gitu. Iya, tapi kan kadang kita juga nggak bisa ngebedain nih kalau misalnya kita ngelihat dari sosial media gitu ya. Karena kan zaman sekarang itu sosial media itu bisa dimanipulatif ya. Misalnya ada yang orang kaya mungkin bagus-bagus aja sih kalau dia ditampilan di sosial medianya sederhana aja gitu. Tapi bahkan ada juga yang kebalikannya. Ada yang misalnya kita taunya nih orang baik-baik nih pencitraannya di sosial media, tapi nyatanya juga enggak, aslinya ternyata anaknya nakal gitu. Karena kan tampilan sosial media itu kan bisa dibikin semenarik mungkin supaya misalnya mendapatkan engagement ataupun supaya orang juga bisa memfollow dia gitu. Jadi kan bagaimana orang ini bisa membuat citra yang sangat positif atau yang sangat baik di sosial media. Jadi bunda-bunda harus hati-hati nih, misalnya jangan asal sembarangan orang ini punya tas baru terus, siapa tahu dia di-endorse kan. Ada misalnya biaya yang dikeluarkan untuk si influencer itu, kemudian mau nggak mau influencer tersebut akhirnya mengupload sebuah foto yang mana menggunakan tas baru terus, seperti itu ya Mas Kadek. Nah berarti kalau ini kan agak sulit ya untuk mewaspadai misalnya idola-idola kita atau bahkan circle kita gitu, apakah orang itu flexing atau tidak. Nah tapi kalau misalnya ngomongin sosial media juga atau circle ini kan sebenarnya di satu sisi nih, secara tidak langsung manusia itu kan punya rasa keingintahuan ya. Memang diciptakan seperti itu supaya terus tahu mengenai ilmu, pengetahuan ataupun mengenai pengalaman dan banyak hal experience gitu. Nah,
supaya kita ini tidak tersesat gitu ya istilahnya, atau misalnya kita tidak mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan akibat dari circle kita misalnya banyak memamerkan prestasi ini itu segala macam, tapi kita nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya suatu hal yang bisa dibanggakan kalau dibandingkan circle kita, dibandingkan orang-orang yang kita follow misalnya influencer ataupun pakar dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana cara kita mewaspadai atau kita punya boundaries terhadap itu semua? Oke. Pertama, untuk membuat boundaries itu kita perlu menanamkan mindset ke diri sendiri bahwa apa yang ada di sosial media itu adalah kepentingan untuk entertainment, sama seperti acara TV, ada skripnya. Ada tata letak yang diatur sedemikian rupa, sehingga kalau kita menganggap ada yang kita kenal flexing, ada influencer yang flexing gitu ya, memamerkan sesuatu, kita udah bisa berpikir lebih tenang bahwa itu memang pekerjaannya, dia melakukan itu walaupun dia beli sendiri, tapi dengan satu kali post yang dia dapatkan udah cukup untuk balik modal dan untung. Beda kalau kita yang melakukannya, bisa ngutang gitu kan. Jadi memang kita perlu untuk men-treat sosial media itu, memang yang ada di situ tuh tujuannya entertainment, advertising lebih-lebih gitu kan, bahwa ya apa yang dipost seseorang belum tentu kehidupan aslinya benar-benar seperti itu. Mungkin sebagian kecil memang iya gitu, tapi sebagian besar kan tidak gitu. Itu juga sosial media kan di zaman sekarang juga salah satu ladang pekerjaan ya gitu ya, otomatis pasti ya ada yang akan mungkin menjadi influencer, terus endorse seperti itu. Nah, dengan men-treat itu sebagai ya media entertainment atau advertising, ya kita juga akan tidak menganggap itu personal sekali gitu. Iya, tapi bisa juga ya Mas Kadek, kadang saya juga kan ibaratnya kita semua tidak dipungkiri lah bahwa saat ini hampir semua orang bahkan di seluruh dunia itu punya sosial media. Betul. Gitu kan. Nah, kayak saya juga misalnya kalau misalnya pasti setiap orang juga pada punya keinginan. Betul. Atau misalnya aduh pengen punya ini nih karena ngelihat dia posting ini, atau misalnya aduh pengen jalan-jalan ke Bali nih misalnya karena temen ada yang jalan-jalan ke Bali. Tapi sesimpel adalah ketika misalnya kalau bunda-bunda tidak ingin merasakan gangguan kecemasan atau tidak ingin memiliki rasa iri atau jealous terhadap temannya atau terhadap siapapun itu, mungkin bisa difilter juga sosial medianya. Misalnya siapa teman-teman bunda yang pengen bunda ikutin, atau misalnya kan bisa di-mute juga tuh di tampilannya misalnya gitu. Nah, untuk mengurangi rasa kecemasannya bunda nih, karena ketika orang melakukan flexing, otomatis orang sekitar juga terkadang ada keinginan untuk memiliki, walaupun cuma pengen doang ya, belum tentu orang tuh mau beli misalnya, belum tentu mampu juga, tapi kan kalau keinginan tuh pasti ada, aduh bagus ya tasnya misalnya, aduh bagus sekali misalnya dressnya, kayak dia ganti dress terus deh seperti itu. Nah, itu salah satu cara juga nih buat bunda. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan Mas Kadek juga kan ngomongin ada hal negatif ataupun positif terkait dengan flexing. Nah, tadi sempat disebutkan kalau misalnya positif adalah untuk personal branding, untuk image, untuk citra gitu. Tapi kalau flexing yang pada umumnya terjadi saat ini, apakah itu bisa dikatakan bersifat negatif kah? Negatifnya ini dalam artian apa nih? Bisa dijelaskan? Apakah negatif bisa ke orang-orang sekitar kah? Atau sebenarnya negatif untuk personalnya dia sendiri gitu? Oke. Baik, jadi memang sisi negatif dari flexing itu umumnya sih dirasakan oleh orang itu sendiri. Karena tadi ketika memang dia pamernya udah melenceng dari norma yang ada atau yang diizinkan oleh norma sosial, pasti ada backlash. Backlash itu munculnya haters, hate comment gitu kan, hate speak bahkan, ataupun mungkin ya kehidupan dia jadi sangat digali oleh orang lain. Kenapa? Karena ya yang namanya kita post something ya tentang hidup kita di sosial media, ya itu akan selalu ada gitu ya, meskipun kita hapus ada yang tahu caranya untuk menggali itu lagi gitu. Jejak digital. Betul. Ya pasti masih ada gitu. Dan iya, backlash-nya ya orang yang merasa sebel, nggak suka gitu ya, terpengaruh mungkin ya mereka akan nggak berhenti mengganggu gitu ya. Nah, itu kita anggap sebagai
itu emang konsekuensi dari apa yang dilakukan, ya itu pasti ada gitu. Nah sehingga ya dampak negatifnya sih yang merasakan diri sendiri ya terutama, tapi juga orang lain kan akan kesel dengan kita. Orang lain kesel dengan kita yang sebenarnya kita membuat pencitraan bahwa kita itu sangat annoying di sosial media. Ya otomatis ketika kita bertemu orang baru yang melihat kita di sosial media menjadi orang yang sangat annoying, dalam pikirannya ya mungkin dia akan menjudge kita sangat annoying. Impresi pertamanya itu gitu kan. Sehingga ya mungkin kalau kita suatu ketika kita udah punya image orang yang annoying di sosial media dan kita misalnya ingin keluar nih dari sosial media, kita ingin bekerja yang benar gitu, mungkin juga akan sulit gitu. Bekerja yang benar itu maksudnya mungkin ikut di perusahaan gitu ya. Mungkin karena orang citranya juga ya, udah jelek. Betul. Nah itu kan berarti harus perlu perhatian juga ya sama orang-orang yang seperti itu. Nah tapi kita selaku circle-nya ada nggak sih misalnya kayak bukan suatu kewajiban juga ya, tapi kan kalau kita lihat dari situ kan sangat annoying gitu kan. Nah kira-kira kita nih sebagai yang satu circle-nya kira-kira harus gimana sih gitu? Ataukah memang kalau karakter yang seperti itu yang memang dia memang niatnya flexing ya gitu, itu susah gitu untuk berubah. Jadi memang sebagai satu circle kita bisa menegurnya. Kenapa? Kita pasti nggak nyaman dong dengan perilaku dia. Dan orang kenal kita satu circle dengan dia, otomatis kita juga dapat bad impression dari orang lain. Kesan pertama yang buruk gitu kan. Padahal kan tujuannya manajemen impresi atau kesan itu untuk personal branding adalah kita menjadi orang yang memang favorable atau sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungan untuk mereka mendekat gitu kan. Meskipun memang kita boleh punya ini ya identitas atau jati diri sendiri gitu, tapi ketika mungkin kita harus bekerja dengan orang lain, kadang memang kita perlu untuk personal brandingnya seperti itu. Nah sebagai temannya pun kita akan kena dampaknya kalau banyak yang sebel dengan dia gitu. Malah jadi akhirnya mau nyari tahu ya, emang orangnya kayak gimana sih, malah jadi bahan omongan juga seperti itu. Nah itu berarti seenggaknya kita juga harus memberi tahu juga gitu ya, menegur lah. Mungkin jangan menegur menjadi suatu treat ya, jadi kayak ancaman, tapi menegur secara baik-baik. Namanya juga temen kan gitu ibaratnya. Malah harusnya dibawa bercanda ya. Kalau memang susah dirubah ya berarti kan itu beda lagi ya. Tapi memang mungkin udah masuk ke kepribadian tadi. Tapi gitu. kalau misalnya memang yang namanya teman, pasti kan kita bisa memberikan informasi yang baik kalau itu selagi positif ya. Nah tapi terkait dengan seputar flexing ini, dampaknya khususnya untuk gangguan psikologi gimana, itu akan dibahas di segmen selanjutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masih dan juga saya Kak Dewi Dia Gunawan. Iya, tadi kan sempat sounding nih sedikit terkait dengan apakah flexing itu bisa dikorelasikan dengan adanya gangguan psikolog. Nah, dari Mas Kadek sendiri bagaimana nih selaku psikolog? Jadi sebenarnya flexing yang mungkin berlebih ya atau sering menyimpang dari norma, terus annoying sekali gitu ya, bisa jadi orangnya menunjukkan tanda-tanda atau gejala masalah kesehatan mental, terutama gangguan kepribadian, yaitu gangguan kepribadian narsistik gitu ya. Nah, gangguan kepribadian ini kalau kita bilang memang sulit banget diubah ya gitu dengan cara-cara yang normal, sehingga memang perlu profesional di dalamnya. Karena kayak tadi ya semua orang ya kita gitu punya yang namanya ya kecenderungan narsis di dalam kepribadian kita. Tapi ya memang intensitasnya beda-beda gitu. Karena kalau kita nggak punya itu, kita nggak akan bisa menghargai diri juga gitu loh. Kita nggak akan merasa diri kita berharga. Kita tidak akan merasa kita punya prestasi atau sesuatu yang dibanggakan. Nah, menghargai diri, membanggakan diri di taraf tertentu itu kan sehat ya bagi diri. Nah, tapi yang narsis ini terlalu berlebih. Dan narsisistik ini kalau sudah menjadi gangguan biasanya ada dua tipe. Yang pertama itu adalah dia grandios atau mengagungkan dirinya. Nah, tipe yang seperti ini cenderung dulu ketika masih kecil dibesarkan dengan pola pikir bahwa dia anak yang spesial.
berbeda dari yang lain, sehingga dia akan tumbuh kurang bisa menghargai atau menghormati orang lain. Dan sesudah dewasa ya mungkin lebih rapuh atau lebih rentan mengalami narsisistik yang grandios, mengagungkan diri gitu. Kalau yang tipe seperti ini paling parahnya mungkin mengaku nabi ya atau utusan Tuhan. Oh iya sampai seperti itunya ya. Betul, berarti. itu yang paling parahnya. Nah kemudian tipe yang satu lagi, yang kedua itu adalah tipe di mana narsisistiknya vulnerable, dalam artian oke, dia bisa menyombongkan diri berlebih, tapi ketika ada mungkin yang prestasinya hampir mendekati dia atau kepemilikannya sama, dia akan cenderung bersaing, insecure-nya makin tinggi, makin kacau perilakunya untuk bisa bersaing, pamer segala macam. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, itu kan berarti memang udah karakteristiknya seseorang juga. Tapi ketika misalnya seseorang itu misalnya kan sudah memang menyukai nih hal yang disebut tadi, yaitu flexing gitu. Ketika terus-terusan mempost video atau mempost foto segala macam, itu apakah dari segi yang tadi narsistik tadi mereka mempunyai suatu kebanggaan kah ketika sudah mempost tersebut? Walaupun misalnya tadi kan efek positif atau negatifnya, bahkan misalnya negatifnya sampai ada yang hate comment, bahkan jadi bahan omongan misalnya seantero gitu, seantero Indonesia gitu. Nah itu bagaimana Kak? Sedangkan misalnya dia udah tahu nih bahwa sebenarnya dia lakukan itu adalah negatif gitu. Oke, biasanya yang gangguan kepribadian itu cenderung ada karakteristik impulsifnya atau kompulsif, jadi emang sulit mengendalikan perilaku. Ya perilakunya berdasarkan emosional gitu, sehingga kan memang problemnya ada kontrol diri juga di sini. Nah, kadangkala memang dia tahu aware dengan konsekuensinya, tapi kadangkala satu sisi dalam dirinya itu bilang ya bodoh amat dengan kata orang gitu kan. Karena kayak tadi, ketika dia memang dibesarkan dengan pola asuh yang menganggap dia itu memang spesial, dia punya privilege yang lebih, ya dia akan, ya di satu titik mungkin dia akan merasa oke, kayaknya ini udah berlebihan, tapi ya jalan terus karena dia udah terbiasa orang itu memuja-muja dia, jadi dia akan posting untuk dapat perhatian dan itu membahagiakan, euforia bagi orangnya. Dan satu lagi juga tadi yang vulnerable itu memang pola asuhnya beda, cenderung overprotective. Jadi overprotective dan over proud terhadap anak juga nggak baik ya. Kita harus tahu titik tengahnya, balance-nya di mana. Itu nah. Ketika dia dibesarkan dengan pola yang overprotective, dia cenderung jadi pencemas dan dia berusaha mungkin mengkompensasi ya kecemasannya, ketidakmampuannya dengan menunjukkan bisa loh saya seperti ini, saya bisa loh. Tapi gitu ada yang mendekati prestasinya atau apa yang dia miliki, persaingan antar tetangga bisa terjadi gitu, kompetitif ya. Justru misalnya jadinya positif kan, misalnya kalau yang bagus misalnya kompetitif, misalnya tetangga nih udah mendapatkan prestasi apa, saya juga kayaknya ingin mengikuti suatu misalnya lomba atau ajang gitu biar saya juga dapat prestasi. Itu kan hal yang baik juga ya. Nah kalau terarah baik, tapi yang negatif adalah misal tetangga beli mobil, kita bela-belain ikut gitu. Terus tetangga ganti mobil, kita nggak punya uang sampai minjem ikut lagi gitu kan. Nah ada ya. Itu ada. Nah kalau kayak gitu gangguan psikolognya apa tuh bisa dikatakan? Karena kan kalau narsistik beda ya. Kalau itu kan memang dia harus memiliki sesuatu supaya orang melihatnya dia tuh ada terus gitu, dan bahkan dia juga proud gitu dengan dirinya dia gitu. Nah tapi kalau hal yang tersebut gitu, misalnya sampai melihat tetangga kompetitifnya kan dengan cara yang salah. Material, nah itu gangguan psikolognya gimana nih? Sebenarnya mungkin bisa jadi ada gangguan personality ya atau kepribadian narsisistiknya, tapi juga ada gangguan mungkin compulsive buying atau shopaholic-nya gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, cara menanganinya nih supaya tidak terkena seperti itu gitu. Karena sempat ada yang viral nih kalau nggak salah tahun kemarin gitu kan. Jadi ada tetangganya yang renov rumah baru, akhirnya dia juga ngikutin juga. Ada yang seperti itu. Nah itu kan berarti suatu hal yang jatuhnya impulsif ya. Betul. Nah kalau seperti itu apakah memang dia didorong dengan adanya keuangan juga secara finansial gitu, dia mampu untuk memenuhi itu, untuk ngikutin tetangganya. Dan yang kedua itu kan berarti kan ada gangguan psikolog gitu. Nah itu bagaimana? Oke, jadi jika seperti itu memang kita perlu penanganan yang cukup ini ya, cukup terintegrasi juga, karena sekali lagi
ada narsisistiknya. Orang yang narsis cenderung merasa mereka tidak bermasalah, yang bermasalah orang lain. Lingkungan, teman-temannya gitu. Jadi kesadarannya memang kurang, sehingga kan kita bilang menangani gangguan kepribadian itu sulit karena seolah-olah kita mengubah kepribadian orang itu yang sudah ada pada dirinya dari kecil, bahkan ditanamkan ya, misalnya tadi yang grandios ataupun yang bahkan yang vulnerable sekalipun mereka akan merasa itu justifikasi mereka, saya dulu hidupnya sulit gitu. Tapi sekarang ya boleh dong saya kayak gini ya, itu seperti kompensasi lah gitu. Nah itu memang perlu ya berbagai macam penanganan. Salah satu yang ditemukan efektif itu adalah menggunakan namanya Socratic dialog. Jadi mendiskusikan, oke, dengan situasi demikian gitu. Memang apa sih yang kamu ingat membuat kamu ada di tahap yang sekarang ya, kita berusaha menggali. Jadi memang pasti banyak diskusi kanan kiri, termasuk juga nanti kita mengubah pola pikirnya yang hitam dan putih. Karena orang yang sudah gangguan narsisistik bahwa hitam dan putih, benar dan salah, yang benar dia, yang lain salah gitu kan. Iya, berarti perlu adanya pihak ketiga ya, maksudnya untuk memediasi gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya kayak kita nih berdua nih, saya ngomongin ke Mas Kadek gitu, belum tentu Mas Kadek dengerin gitu, karena kan ini kan kayak one on one gitu kan. Menurut Mas Kadek benar, menurut saya benar gitu. Tapi beda kalau misalnya memang ada satu orang lagi gitu yang membenarkan, seenggaknya kayak ada minoritas ataupun mayoritas, berarti kan akan lebih didengarkan. Itu benar nggak sih Mas Kadek? Nah betul, jadi memang ketika penanganan narsisistik ini kita memang akan sulit berproses dengan orangnya. Dia sendiri saja mungkin merasa dirinya nggak salah, bisa-bisa Anda yang salah, kenapa Anda mau membenarkan saya, tanda kutip ya gitu kan. Nah kita juga perlu melibatkan orang-orang terdekatnya yang masih care dengan dia, karena ya banyak juga yang akhirnya mundur kan untuk menjadi temannya orang yang narsis ini karena nggak nyaman gitu. Terus keluarga juga kalau memang suportif. Jadi kita berusaha untuk ya bareng-bareng lah membuat pola baru dan mengubah pola lama yang udah ada di dia bertahun-tahun ini. Dan ya itu nggak mudah gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin supaya kita nih, misalnya kita tetangganya atau misalnya kita followersnya gitu, supaya kita tidak ikut-ikutan gitu, atau misalnya tidak jealous, bahkan sampai to do something seperti apa yang kita lihat gitu kan. Karena kan setiap orang pasti punya rasa keinginan gitu. Nah itu bagaimana? Apalagi sekarang kan ada istilahnya FOMO ya, fear of missing out. Nah itu kan kayak hampir semuanya juga ada seperti itu. Nah itu bagaimana? Oke, memang selain penting untuk tadi ya memfilter siapa yang kita follow atau ikutin di sosial media, penting juga untuk kita tidak menghabiskan hidup hanya di sosial media. Kita punya real life loh, kita punya teman beneran, kita punya keluarga beneran, kita punya aktivitas beneran. Ya, daripada kita fear of missing out, kita coba untuk joy of missing out, karena ya sosial media itu crowded, banyak informasi yang bertukar tiap detik bahkan ya. Nah lama-lama ya kita capek juga pasti, dan kalau kita udah capek ya mungkin itu alarm bahwa kita harus mulai melihat kehidupan nyata kita gitu. Meskipun mungkin kita tidak sewah orang lain, tapi at least kita masih punya orang-orang nyata yang peduli dengan kita gitu. Nah itu bener banget sih Mas Kadek. Jadi saya juga setuju sih, misalnya jadi kalau misalnya nih bunda-bunda atau misalnya pemirsa di rumah, ketika misalnya melihat ada orang yang dikit-dikit bisa membeli barang, terus habis itu juga bisa kumpul sana sini, bisa traveling bahkan. Nah mungkin bunda-bunda di rumah itu juga harus melihat real life-nya bunda seperti apa. Dari segi finansialnya mungkin kalau terpenuhi it's okay gitu ya. Terus kemudian difikirkan lagi lah, apakah penting gitu untuk lingkungan sekitar atau untuk followersnya bunda-bunda, misalnya harus banyak pertimbangan. Tapi yang dijadikan sisi positifnya adalah mungkin bunda-bunda jadi bisa berpikir kreatif gitu untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang lain gitu, mungkin dengan cara
kreativitas Bunda gitu dalam melakukan berbagai macam aktivitas yang positif sehingga menghasilkan uang, yaitu mungkin akan terpacu ya gitu. Dan mungkin selain itu juga Bunda-bunda juga bisa mengikuti misalnya pakar-pakar yang tepat gitu dari segi misalnya motivasi ataupun misalnya dari segi sekarang kan banyak kan motivator, ada yang finansial, ada yang cuman motivasi untuk membangun diri gitu, atau bahkan bisa ikut kelas-kelas aktivitas yang sesuai dengan peminatannya Bunda-bunda ya, sehingga Bunda-bunda nggak memikirkan hal-hal yang negatif dan juga buang-buang waktu aja kan sebenarnya ya Mas Kadek, hal seperti itu. Kalau kita fokus dengan apa yang kita lihat di sosial media, ya apa gunanya juga bagi kita, hidup kita tetap stay di situ. Yang ada malah habis di sosial media, tapi Bunda-bunda nggak ngapa-ngapain, Bunda-bunda juga nggak dapat apa-apa nih dari segi uang, waktunya habis, nggak bisa ngurus anak juga, malah jadinya ketinggalan. Nah Mas Kadek, terakhir nih mungkin bisa dikasih tahu kepada Bunda-bunda di rumah bagaimana yaitu caranya supaya lebih memikirkan gitu, misalnya untuknya misalnya merawat anak-anaknya gimana sih supaya, apalagi zaman sekarang kan zamannya handphone, gadget, sosial media, mungkin anak-anak dari kecil juga udah merasakan fear out missing out gitu kan, ketika temennya punya apa dia juga pengen punya. Nah itu bisa dijelaskan kepada bunda-bunda di rumah. Oke, jadi memang memberikan gadget kepada anak zaman sekarang itu seperti tak terhindarkan, apalagi mengingat itu pun penting bagi mereka untuk sekolah online gitu ya kemarin pas pandemi tinggi-tingginya. Tapi kalau sekarang kan mereka udah bisa sekolah offline, ya mungkin kita balik lagi harus mulai membiasakan anak untuk membatasi waktunya ketika menggunakan tadi ya gadget gitu. Hanya untuk kepentingan sekolah kita bisa nyalakan mungkin parenting mode-nya atau kids mode-nya agar nggak semua aplikasi bisa terinstall gitu, hanya yang esensial saja. Dan juga ketika memang ada waktu sebentar apapun, cobalah untuk bermain dengan anak, latih dia melatih kreativitas, imajinasi bahkan ya. Karena anak ketika mereka lebih sering bermain dengan gadget, imajinasi mereka, kreativitas mereka kadang itu terbatas. Karena masa kanak-kanak kan masa membayangkan, berimajinasi gitu. Mungkin zaman dulu gitu kita mainnya dengan kardus, membayangkan itu jadi apa, terus dibuat lah gitu. Kalau sekarang kan tinggal bikin di gadget gitu, mungkin bisa ya ada aplikasi yang membuat. Tapi kan kita nggak merasakan langsung, kita hanya merasakan hanya dari layar gitu. Nah itu benar banget sih Mas Kadek. Dan juga mungkin bunda-bunda di rumah juga nih bisa memulai edukasi kepada anaknya supaya tidak flexing ya. Jadi anak-anak juga jangan apa-apa tuh kebutuhannya tuh langsung dipenuhi, mau apa aja diturutin. Tapi bunda-bunda bisa memberikan gift adalah dengan ketika anak-anaknya itu misalnya mencapai target mereka. Jadi ketika mereka ada upaya kerja keras, mereka mendapatkan appreciate, nah itu juga akan membantu mereka ketika dewasanya supaya mereka juga tidak gampang untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Menghargai proses gitu ya. Betul, menghargai proses dan jadinya bisa memfilter apapun itu yang baik dan juga yang buruk. Jadi tidak semuanya apa-apa tuh harus ada karena anak-anak zaman sekarang juga banyak yang seperti itu. Nah, tapi Mas Kadek kita ternyata sudah di penghujung akhir acara, sudah 30 menit dan terima kasih sudah hadir di sini Mas Kadek. Terima kasih. Nah, buat bunda-bunda di rumah juga tadi sudah disampaikan juga ya oleh Mas Kadek apa itu flexing dan juga bagaimana cara menahan diri agar tidak ikut-ikutan flexing. Nah, jadi di sini juga untuk bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik daripada episode hari ini. Dan saya Azahra Masid bersama dengan saya Kadek Widya Gunawan. Kami pamit undur diri dan bye-bye.